فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah." Barang siapa yang mandi seperti mandi junub di hari Jumat, kemudian dia pergi di pagi hari, di jam pertamanya, maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih satu onta. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. Barang siapa yang berangkat ke masjidnya itu di jam keduanya, maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih sapi. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرًا. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid di jam ketiganya, maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih domba yang ada domba yang akron ya. Akron ini ada di atas kepalanya. Lupa saya namanya. Baik. Wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Barang siapa yang pergi atau berangkat ke masjid di jam keempatnya, maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih ayam. Wa man raha fi as-sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan. Maka barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat Jum'ah di jam kelimanya, maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersedekah dengan telur. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. Maka apabila imam telah keluar untuk khutbah, maksudnya imam dia sampai ke mimbar, ya, kemudian khutbah, maka para malaikat mereka hadir di majelis itu dan mereka mendengarkan khutbah itu, mendengarkan pengingat, maksudnya pengingat yang disampaikan oleh imam, ya, atau oleh khatib. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadis ini dengan jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa semakin seseorang itu berangkat ke sholat Jum'ahnya lebih awal, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Ya, semakin besar pahala yang dia raih. Ini menunjukkan dianjurkannya at-tabkiru ilal masjid.
dianjurkannya bersegera untuk berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Kemudian ada juga hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza kana yaumul Jum'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwala fal-awwal." Apabila hari Jumat datang, maka di setiap pintu masjid ada malaikat. Jumlah mereka banyak. Yaktubuna al-awwala fal-awwal. Mereka menulis siapa yang datangnya lebih awal. Siapa yang datangnya lebih awal. Yang lebih awal dicatat lebih dulu. Ini menunjukkan bahwa yang datang lebih awal itu lebih besar pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Fa'idha jalasal imam tawaw as-suhuf waja'u yastami'una dzikr. Apabila imam telah duduk di atas mimbarnya, maka para malaikat itu menutup buku catatan tadi. Dan mereka mulai mendengarkan pengingat yang disampaikan oleh khatib. Ini juga menunjukkan ya bahwa yang datang lebih awal dia lebih mulia, lebih besar pahalanya, atau lebih banyak pahalanya. Yang datang lebih akhir bahkan bisa jadi tidak dicatat oleh malaikat, ya, di buku catatan itu. Yaitu ketika imam sudah mulai menyampaikan khutbahnya. Ada juga hadis dari sahabat Samurah ibn Jundub. Ini yang berkaitan dengan mendekat kepada imam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Uhduru al-dzikra." Datangilah pengingat yang disampaikan oleh khatib ketika Jum'ah. Datangilah sholat Jum'ah maksud. Wadnu minal imam. Dan mendekatlah kalian kepada imam. Ya, jadi jangan jauh-jauh. Ya, datang di shaf terakhir. Ya. Datang cari misalnya dinding untuk bersandar. Akhirnya shafnya di belakang. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita sebagai makmum di salat Jum'ah untuk mendekat kepada imam. Wadnu minul imam. Mendekatlah kalian kepada imam. Fa inna ar-rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannah wa in dakhalaha. Karena sesungguhnya seseorang itu ketika dia terus-menerus menjauh, maksudnya menjauh dari imam, maka akhirnya nantinya dia akan diakhirkan juga untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in dakhalah. Meskipun akhirnya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk surganya lebih cepat, maka mendekatlah kepada imam ya ketika kita bersaf. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa shaf yang paling mulia adalah shaf yang paling dekat kepada imam. Ya, misalnya di shaf pertama, maka yang paling mulia adalah di belakang imam. Di belakang imam. Kemudian shaf yang, kemudian posisi yang paling dekat kepada imam. Shaf misalnya ya, belakang imam,
kita berada di tengah, di belakang pas. Kemudian setelah itu, yang lebih mulia lagi, setelah ini adalah yang di sebelah kanannya makmum tadi, yang tepat di belakang ini. Kemudian setelah itu, yang di sebelah kirinya makmum, yang tepat di belakang ini. Kenapa ya sebelah kirinya ini menjadi yang ketiga? Ya karena dia lebih dekat dengan imam daripada yang di sebelah kanannya lagi. Karena dia lebih dekat kepada imam dan di shaf yang sama, maka dia lebih utama. Begitu pula dengan shaf yang kedua. Shaf yang kedua, yang tepat di belakang imam, itu yang paling mulia. Itu yang paling utama. Kemudian setelah itu, yang di sebelah kanannya. Kemudian setelah itu yang di sebelah kirinya. Kemudian setelah itu yang di sebelah kanannya lagi. Kemudian setelah itu yang sebelah kirinya lagi. Karena melihat ini, ya, bahwa dekat dengan imam itu ada keutamaannya. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tadi disampaikan ya bahwa barang siapa yang berangkat di jam ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqram. Maka seakan-akan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan menyembelih domba yang bertanduk ya. Domba yang bertanduk itu domba yang lebih sempurna daripada domba yang tidak bertanduk. Itu domba yang bagus, domba yang istimewa. Baik. Sunnah yang berikutnya adalah berjalan kaki ke sholat Jumat. Berjalan kaki ketika berangkat sholat Jumat. Ini juga punya keutamaan yang sangat besar. Disebutkan dari sahabat Aus ibn Aus bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah wa ghassal." Barang siapa yang mandi di hari Jum'ah dan dia membasahi kepalanya. Wa ghada wa btakar. Dan dia berangkat di pagi hari. Dia bersegera untuk sholat Jum'ah. Dia bersegera untuk berangkat ke sholat Jum'ahnya. Wa masya thumma lam yarkab. Dan dia berjalan kaki, kemudian dia tidak naik tunggangan. Jadi dia benar-benar berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Wadana minal imam. Dan dia mendekat kepada imam. Wa ansata walam yalghu. Dan dia diam untuk mendengarkan khutbahnya imam. Walam yalghu. Dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Dia tidak melakukan lagu. Tidak bermain-main, ya. Tidak berbincang-bincang. Kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin siyamuha wa qiyamuha. Subhanallah. Maka orang ini akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, yaitu pahala berpuasa dan sholat malam setahun penuh dari setiap langkahnya. Subhanallah. Ini hadis yang sahih yang menunjukkan pahala yang sangat luar biasa. Sangat agung sekali. Bayangkan ya, amalan puasa dan sholat malam setahun penuh.
Itu amalan yang sangat besar sekali. Dan itu didapatkan oleh orang ini dari setiap langkahnya. Maka para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ini kesempatan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Maka penuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam hadis ini ketika kita benar-benar ingin mendapatkan pahala amalan ini. Ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sangat luar biasa ini, maka lakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarat. Jadi orang tersebut harus mandi kalau ingin mendapatkan pahala ini. Man ightasala yaumal jum'ah wa ghassal. Barang siapa yang mandi di hari Jumat dan dia membasahi kepalanya, ya mandi besar maksudnya. Lakukan mandi besar untuk berangkat salat Jumat. Kemudian yang kedua, wa ghada wa btakar. Orang ini berangkat benar-benar di pagi hari. Ya. Kalau bisa di jam pertamanya. Di pagi hari ketika awal-awal terbit matahari datang ke masjid. Kalau bisa seperti itu. Kalau orang yang seperti itu jelas dia ibtakar. Dia benar-benar berangkat dan bersegera ke masjid untuk sholat Jumat. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika seseorang berangkat ketika matahari terbit untuk sholat Jumat bahwa dia telah ibtakar. Dia telah bersegera untuk berangkat ke masjid untuk tujuan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, wa masya tsumma lam yarkab. Dia berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Kemudian yang keempat, wadana minal imami. Dan dia mendekat kepada imam. Ya. Jadi bukan datang pagi-pagi kemudian duduknya di paling akhir, tidak. Datangnya pagi kemudian ngambil tempat yang paling dekat dengan imam. Wa ansata wa lam yalghu. Ini syarat yang kelima. Dia diam dan tidak mengatakan kata-kata yang sia-sia. Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Dia benar-benar ketika imam datang mendengarkan perkataan imam. Ketika imam datang dia tidak berbincang-bincang dengan yang lain atau tidak bermain-main dengan sesuatu yang mengganggu kegiatan dia atau amalan dia mendengarkan khutbahnya imam. Maka orang ini akan mendapatkan amalan puasa dan sholat malam dalam setahun penuh dari setiap langkahnya. Tinggal dihitung berapa langkah yang dia langkahkan untuk berangkat ke masjid ketika itu. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga hadits lain yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man igbarrat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang kakinya terkena debu ketika berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka baginya. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka baginya. Ya, maksudnya Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Yang berikutnya, salat tahiyatul masjid. Sebelum seseorang duduk di masjid. Ya. Salat tahiyatul masjid ini sangat ditekankan sekali.
Dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan sampai dia duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Kemudian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat yang datang agak telat. Kemudian dia langsung duduk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya untuk menjalankan sholat tahiyatul masjid ini. Padahal ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dakhala rajulun yaumal jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Suatu ketika di hari Jumat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya, masuklah seorang laki-laki. Faqala asallaita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang ini, apakah engkau sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Orang ini menjawab, la, aku belum menjalankan sholat 2 rakaat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang ini, fasalli rakaatain. Kalau begitu, sholatlah 2 rakaat. Maka ini menunjukkan ya bahwa sholat tahiyatul masjid itu sangat ditekankan sekali. Bahkan ada yang berdalil dengan hadis ini untuk menguatkan pendapatnya bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Kalau ditinggalkan, maka seseorang berdosa. Walaupun yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali. Tapi ya hadis ini paling tidak menunjukkan ya betapa pentingnya dan betapa kuatnya perintah untuk menjalankan salat tahiyatul masjid. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz, imam sedang khutbah. Maka kalau saya sholat tahiyatul masjid, akhirnya saya tidak bisa mendapatkan pelajaran dari imam. Saya tidak bisa mendapatkan faedah-faedah yang disampaikan oleh imam. Karena sholat tersebut. Maka jawabannya tetap sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang ini untuk sholat tahiyatul masjid. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Kemudian yang kedua, kalau sholat tahiyatul masjid, maka ringankan sholatnya. Ya jangan lama-lama. Karena maslahat tadi, maslahat mendengarkan imam. Mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga dari khutbahnya imam. Ya. Jadi tetap sholat, tapi ringankan sholatnya. Misalnya dengan membaca surat-surat pendek. Membaca Al-Kautsar atau Al-Asr atau An-Nasr. Atau membaca beberapa ayat atau 1 ayat. Kemudian langsung ruku. Atau karena membaca surat itu sunnah, bisa tanpa membaca surat. Baca Al-Fatihah saja. Walaupun yang lebih baik tetap membaca surat, tapi pilih surat yang pendek. Kemudian ya setelah itu mendengarkan khutbahnya imam dengan baik. Kemudian para jemaah sekalian rahimanahumullah, perlu juga di sini disampaikan atau diingatkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada
salat qabliyah Jumat. Tidak ada salat qabliyah Jumat. Ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan disunnahkan salat qabliyah Jumat. Seperti misalnya Imam Nawawi rahimahullah. Namun kalau kita melihat pendapat mayoritas ulama, bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa di sana tidak ada salat qabliyah Jumat. Ya. Ini pendapat dari jumhur ulama. Para ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan demikian. Para ulama dalam mazhab Maliki juga mengatakan demikian. Bahkan Imam Syafi'i dan kebanyakan pengikutnya, para imam yang mengikuti Imam Syafi'i, ya, ini kebanyakan mengatakan tidak ada salat qabliyah Jumat. Dan dalil dari pendapat ini pun sangat jelas sekali. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu para ulama sepakat adzan itu cuma sekali. Tidak ada yang mengatakan bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat Jumat adzannya 2 kali. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan demikian. Mereka sepakat bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumatnya itu adzannya cuma sekali. Dan adzan itu para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah tidaklah dikumandangkan kecuali setelah khatib naik ke mimbar dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adzan. Ini satu-satunya adzan di sholat Jumat. Dan setelah adzan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkhutbah. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa setelah adzan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat qabliyah dulu baru khutbah. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada salat qabliyah Jumat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datangnya di awal waktu salat zuhur. Kemudian ketika beliau naik mimbar, beliau mengucapkan salam. Setelah itu Bilal atau sahabat yang lain yang mengumandangkan azan. Setelah dikumandangkan azan ini, beliau langsung khutbah. Tidak ada penjelasan tentang salat qabliyah Jumat sama sekali. Maka ini menunjukkan betapa kuatnya pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa di sana tidak ada sunnah salat qabliyah Jum'ah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara yang menguatkan pendapat ini adalah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sajdataini qabla adh-dhuhri wa sajdataini ba'da adh-dhuhri wa sajdataini ba'da al-maghrib wa sajdataini ba'da al-isya wa sajdataini ba'da al-jum'ah." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah Jumat. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di sini menyebutkan salat zuhur dan juga menyebutkan salat Jumat. Ketika salat zuhur, beliau menyebutkan ada qabliyah zuhur. Ada 2 rakaat sebelum zuhur dan ada 2 rakaat setelah zuhur. Tapi lihat, ketika beliau menyebutkan tentang salat Jumat, beliau hanya menyebutkan 2 rakaat setelah salat Jumat. Ini menunjukkan bahwa
tidak ada 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Tidak ada 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Walaupun para jemaah sekalian rahimahullah, ada sunnah yang sekarang banyak ditinggalkan, yaitu sholat sebelum imam datang dan naik ke mimbar. Tapi tidak dibatasi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tidak. Tapi sholat terus sampai imam datang. Ada sunnah ini. Tapi ini bukan sholat qabliyah zuhur. Ini bukan sholat qabliyah zuhur. Tapi ini adalah sholat sunnah mutlak. Ya. Sholat sunnah mutlak. Dan kita dianjurkan untuk menjalankan sholat ini sampai imam datang. Wallahu a'lam.